Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, seperti yang sebelumnya Profesor Kardus ulas. Pada tahun 2025 ini, tingkat kenaikan harga emas naik dengan sangat gila, tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Sebut saja pada kuartal pertama Januari tahun ini, harga emas bahkan mencapai $2.860 per troy ounce atau per 31 gram. Dan pada mediocre bulan Oktober kemarin, harga emas melambung hingga $4.200 per troy ounce. Ya, salah satu alasan kenaikan super signifikan harga emas global diketahui berakar dari kebijakan Bank Sentral Tiongkok yang melakukan pembelian dan impor emas besar-besaran untuk memperkuat cadangan devisa mereka. Diketahui pada Oktober 2025, jumlah cadangan emas pemerintah Cina mencapai 2.303 tons atau setara 7% cadangan devisa negara senilai $240 miliar. Ya, dalam 2 tahun terakhir, China memang telah mengubah arah investasi devisa negara ke arah yang lebih stabil atau aman dengan menggantikan cadangan devisa dolar dengan emas. Bahkan selama 11 bulan terakhir, Tiongkok tercatat rata-rata melakukan impor emas atau pembelian sekitar 87 tons setiap bulannya. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah pembelian yang dilakukan oleh Amerika Serikat per bulan. Meski faktanya jumlah cadangan emas milik Amerika Serikat diketahui masih jauh lebih besar daripada Cina dan merupakan terbesar di dunia, sekitar 4 kali lipat dari jumlah cadangan emas Tiongkok, sekitar 8.133 metrik tons. Ya, diberitakan motivasi peralihan devisa China ke emas berfokus dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China, terutama strategi dedolarisasi atau upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Karena seperti yang kita tahu, saat ini dolar dan obligasi Amerika Serikat adalah investasi utama yang paling menjanjikan. Dolar adalah mata uang global yang paling stabil dan aman, dengan likuiditas sangat tinggi untuk digunakan sebagai investasi, termasuk digunakan untuk cadangan devisa sebuah negara. Saat ini, hampir mayoritas negara di dunia menyimpan dolar dan membeli obligasi Amerika Serikat untuk digunakan sebagai investasi devisa. Ya, hal ini tentunya membuat nilai dolar makin perkasa dan kokoh, yang pastinya akan makin memperkuat ekonomi Amerika Serikat. Dan China selaku rival utama Amerika Serikat pastinya tak akan membiarkan ini terjadi. Apalagi faktanya selama ini Amerika Serikat juga secara terang-terangan kerap menekan dan berupaya melemahkan pengaruh Tiongkok di segala sektor. Hal tersebut tentunya membuat Beijing tak bisa membiarkan dolar Amerika Serikat makin memiliki superioritas yang mengikat. Upaya Beijing saat ini adalah dedolarisasi, di mana dalam beberapa tahun terakhir, China juga beberapa negara lainnya, seperti halnya negara-negara anggota BRICS, China, India, Brasil, Rusia, dan sebagainya, memang sangat berambisi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti halnya dengan membuat aturan di mana mata uang lokal wajib dijadikan sebagai transaksi antar negara. Sebut saja BRICS, yang melarang menggunakan dolar untuk tiap transaksi ekonomi dan perdagangan. Dan salah satu yang utama adalah dengan cara menghilangkan budaya dolar dalam investasi cadangan devisa. Tiongkok sendiri sejak 3 tahun lalu telah mengupayakan dedolarisasi untuk setiap kebijakan internal negara. Bahkan secara bertahap, China telah menjual surat utang Amerika Serikat atau obligasi Amerika Serikat yang berbentuk dolar. Dan yang paling utama adalah menggantikan devisa dolar dengan emas. Emas disebut sebagai mata uang sejati. Nilainya pasti akan selalu stabil, tidak bisa terinflasi, bahkan jauh lebih stabil daripada dolar Amerika Serikat. Selain itu, emas adalah musuh alami dolar. Seperti yang kita tahu, emas dan dolar selalu memiliki hubungan terbalik. Jika dolar naik, maka harga emas pasti turun. Sebaliknya, jika emas naik, maka harga dolar yang akan turun. Hal tersebut karena kedua entitas ini adalah investasi utama dunia. Artinya, dengan Tiongkok melakukan upaya pengalihan dan fokus pada emas, maka nilai dolar
otomatis akan melemah. Apalagi jika dedolarisasi dilakukan secara global dengan mengalihkan investasi dengan menggunakan emas. Ya, pemerintah Tiongkok saat ini terus berupaya untuk mengumpulkan cadangan emas. Dan tahukah Anda, baru-baru ini angin surga akhirnya terembus, di mana tim ilmuwan geologi yang telah bekerja sejak tahun 2012, yakni SMRMP atau Strategic Mineral Resource Mapping Project atau Program Eksperimental Geologi Nasional China, yang tugas utamanya untuk memetakan setiap jengkal tanah di permukaan dan di dalam bumi Tiongkok. Proyek ini adalah program besar yang hingga kini terus berjalan dan bahkan menelan anggaran hingga puluhan miliar dolar yang difokuskan untuk mengungkap deposit atau cadangan mineral langka di dalam perut bumi Cina. Sejauh ini, tim tersebut telah banyak mengungkap mineral-mineral langka di perut bumi Tiongkok, seperti halnya minyak bumi, gas alam, logam tanah jarang, litium, kobalt, tungsten, tembaga, dan sebagainya. Dan tahukah Anda, baru-baru ini akhirnya mereka sukses menemukan sekitar 1000 metrik ton cadangan emas yang tersimpan di sebuah wilayah di Provinsi Hunan. Diketahui, tahun sebelumnya tim ini juga sukses mengungkap cadangan besar litium di wilayah Yichun dan juga menemukan cadangan tanah jarang deposit besar di wilayah Yishuan dan Jiangxi. Dan baru-baru ini mereka akhirnya sukses ungkap deposit besar hingga 1000 metrik ton emas di Provinsi Hunan yang terdeteksi dan berhasil dipetakan di kedalaman 2000 hingga 3000 meter. Tim sukses temukan 40 jalur urat emas, di mana pada satu jalur utama bahkan terdeposit hingga 300 metrik ton emas. Bahkan wilayah tersebut juga memiliki kualitas biji yang sangat unggul. Dan seandainya akan dilakukan eksplorasi, maka proses penambangannya tak akan terlalu rumit karena nilai deposit kadar emas tergolong sangat tinggi, hingga 138 gram emas per ton biji di zona 2000 meter. Para tim ilmuwan sukses menemukan deposit tersebut dengan teknologi pemindaian geologi 3 dimensi untuk memetakan urat-urat emas. Juga melakukan pengeboran hyperspektral dengan teknologi AI untuk memprediksi sebaran mineralisasi dengan estimasi nilai ekonomi hingga 83 miliar dolar. Diketahui jika potensi cadangan 1000 ton emas ini akhirnya dieksplorasi, maka akan menjadi deposit emas terbesar di Tiongkok dan akan membantu Tiongkok untuk meningkatkan cadangan devisa emasnya yang dapat digunakan untuk mengokohkan fondasi bank sentral utama Tiongkok, yang tentunya akan sangat berdampak menopang ekonomi utama Cina. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus bagaimana tim ilmuwan Tiongkok sukses temukan cadangan emas terbesar dalam sejarah China. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Provinsi Hunan mengabarkan